Geothermal atau energi panas bumi adalah pemain lama dalam renewable energy. Tapi perkembangan pemanfaatannya masih tertinggal dibandingkan dengan jenis renewable energy lainnya. Secara teknologi, listrik dari geothermal bisa dikatakan sudah proven alias mapan, karena sudah beroperasi secara komersil sejak tahun 1911, di mana Italia menjadi pionir dalam hal ini. Tapi setelah berlalu lebih dari 1 abad lamanya, geothermal ternyata hanya mampu menyumbang 2% saja dari total produksi listrik Italia, di mana pada 2014, 50% listriknya masih dari energi fosil, sisanya dari tenaga air, energi surya, biomasa, dan angin. Mirip dengan kondisi dunia pada tahun 2015, di mana geothermal hanya berkontribusi sebesar 2%-an saja, kalah jauh dibandingkan kontribusi tenaga air, angin, konon lagi jika dibandingkan dengan kontribusi energi fosil. Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara yang memiliki potensi geothermal mendekati angka 30.000 megawatt, Indonesia telah merintis pemanfaatan geothermal untuk pembangkit listrik sejak era 70-an. Ditandai dengan pengembangan lapangan panas bumi Kamojang di Jawa Barat yang notabene merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Tapi hingga tahun 2017, kapasitas terpasang pembangkit geothermal masih kalah dibandingkan dengan bioenergi dan tertinggal jauh dari pembangkit listrik tenaga air. Padahal semestinya geothermal menjadi primadona renewable energy. Sebab energi satu ini memiliki sifat yang pertama bebas emisi karbon. Kemudian tidak menghasilkan gas beracun atau zat radioaktif. Yang ketiga adalah tidak merusak hutan, bahkan sangat membutuhkannya untuk menjaga kesetimbangan air tanah dalam manajemen reservoir panas bumi. Kemudian, geothermal juga tidak akan mencincang atau memanggang burung di angkasa layaknya turbin angin. Dan tentunya dapat diandalkan karena dia tersedia sepanjang waktu. Tidak peduli siang ataupun malam, atau cuaca apapun. Lantas, apa gerangan penyebabnya? Ternyata, potensi geothermal yang besar di suatu tempat tidak sama dengan jenis energi fosil seperti batu bara yang siap saji. Juga tidak seperti energi air yang mudah diukur dan direkayasa. Potensi geothermal harus didukung juga oleh kondisi alamiah batuan dan sistem hidrogeologi bawah permukaannya. Magma harus dapat memanaskan secara ideal batuan di atasnya. Berikut juga siklus air bawah tanah atau siklus air bawah permukaan yang terus tersedia supaya dapat dididihkan menjadi air panas serta uap yang temperaturnya di atas 180 derajat Celcius. Kalaupun sudah ditemukan daerah dengan potensi geothermal yang ideal, ternyata masih ada hal lain yang kebetulan juga wajib tersedia, yaitu konsumen listrik. Harus diingat bahwa uap panas geothermal tidak dapat dialirkan sekehendak hati layaknya gas bumi. Maka pembangkit listrik tentu harus berada dekat sumur produksi. Dan kenyataan pahit lain yang harus diterima bahwa membangun ratusan kilometer jaringan transmisi tegangan tinggi adalah pilihan yang buruk bagi investasi geothermal. Kesimpulannya, sumber geothermal yang ideal adalah sumber yang didukung oleh kondisi alamiah batuan dan sistem hidrologi bawah permukaan, serta berada dekat dengan perkotaan, wilayah industri, atau dekat dengan jaringan transmisi. Betul-betul suatu kebetulan yang memaksa. Penyebab
lainnya adalah kenyataan bahwa investasi geotermal itu kompleks. Butuh perjuangan panjang, bahkan lebih keras perjuangannya daripada investasi di sektor minyak dan gas bumi. Dimulai dengan survei geologi, geokimia, dan geofisika. Kemudian pada tahapan eksplorasi, geotermal juga mencakup pengeboran sumur eksplorasi, komplit dengan serangkaian pengujian yang butuh biaya besar di awal mula investasi. Setelah rampung tahapan eksplorasi, barulah masuk pada tahap eksploitasi, di mana pengeboran sumur-sumur produksi dilakukan sedemikian sehingga dapat ditetapkan berapa besar daya pembangkit yang harus dibangun. Karena pembangkit listrik dengan energi geotermal bukanlah jenis pembangkit yang diproduksi massal layaknya generator diesel, tapi harus dipesan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing lapangan geotermal. Maka tak heran bila setiap lapangan geotermal memiliki turbin dengan spesifikasinya tersendiri yang tidak bisa digunakan di tempat lain. Di samping itu, terkadang ada ahli yang dalam tanda kutip sedikit usil mempertanyakan apakah geotermal itu benar-benar renewable energy atau energi terbarukan. Hal tersebut didasari pada kenyataan bahwa lapangan geotermal dapat saja tiba-tiba berhenti menghasilkan energi panas apabila kesetimbangan alamiah pada sistem hidrogeologi serta aliran panas dalam reservoirnya terganggu. Karena memang itu masalahnya. Ya, kalau itu masalahnya sebenarnya dapat dijawab bahwa energi air pun punya karakteristik yang sama. Apabila siklus hidrologi terganggu, maka waduk yang dibangun untuk PLTA pasti tidak akan dapat menampung air yang cukup. Makanya, makna renewable energy atau terbarukan di sini bukanlah forever atau selamanya, tapi lebih kepada sustainable alias berkelanjutan apabila dimanajemen dengan baik. Ya, geotermal. Renewable energi yang murah, ramah lingkungan, dan sangat cocok untuk melayani beban dasar sistem ketenaga listrikan. Namun sayangnya harus menemukan terlalu banyak kebetulan hingga layak untuk dibangkitkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.